Saat ini jenis ayam kampung semakin beragam. Makin banyak muncul jenis-jenis ayam kampung hasil persilangan. Jadi sebelum kita memulai ternak ayam kampung, sebaiknya kita tetapkan dulu tujuannya. Apakah ternak ayam untuk mengambil telurnya ataukah ingin ternak tipe ayam pedaging? Sebaiknya ini ditentukan sejak awal. Mau pilih ayam petelur atau ayam pedaging? Jika dari awal sudah jelas tujuannya, kemudian memilih jenis ayam yang tepat, otomatis kedepannya akan lebih mudah. Selamat pagi, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Channel yang membahas seputar budidaya peternakan ayam kampung. Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang ingin mencoba ternak ayam kampung rumahan. Ternak kecil-kecilan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang. Sambil berharap nanti hasilnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Hitung-hitung kita nggak perlu lagi beli telur. Terus kalau pengen makan daging ayam kampung ya tinggal sembelih sendiri. Karena kalau beli menu ayam kampung di warung makan itu harganya satu porsi bisa mencapai 25.000 bahkan lebih. Coba bayangkan, di warung makan harga seporsi menu ayam kampung 25.000, ayamnya cuma dapat satu potong. Biasanya ayam satu ekor dipotong menjadi 4. Artinya kalau beli di warung, beli ayamnya saja 4 potong atau setara dengan satu ekor ayam utuh, totalnya kisaran 80.000 hingga 100.000. Sedangkan kalau kita pelihara sendiri, untuk mendapatkan ayam kampung satu ekor dengan bobot kurang lebih 1 kilo, paling habisnya kisaran 35.000 saja. Itu kalau dipotong menjadi 4, maka sudah sama seperti yang dijual di warung-warung makan. Jadi jauh lebih hemat teman-teman. Oke, kali ini kita akan sharing-sharing bersama tentang kriteria jenis ayam kampung yang layak untuk kita pelihara di rumah. Semoga saja nantinya tidak ada informasi yang terlewat sehingga teman-teman bisa menentukan jenis ayam apa yang ingin dipelihara dengan tepat. Sebelum kita lanjut, bisa ditekan dulu tombol subrek-nya, like dan komen. Lalu jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Sebelum memulai beternak ayam kampung di rumah, akan sangat bagus jika kita tetapkan dulu tujuan beternaknya. Nantinya hasil apa yang diharapkan? Apakah kita mau memelihara ayam kampung tipe pedaging ataukah ayam kampung tipe petelur? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peternakan ayam kampung dengan tujuan untuk diambil telurnya. Setelah menetapkan tujuan, barulah kita dapat mulai mencari jenis ayamnya. Kira-kira jenis ayam apa yang cocok untuk kita pelihara? Untuk memilih jenis ayam, ini ada 4 kriteria yang bisa kita gunakan teman-teman. Perlu diingat, kita tadi sudah membuat asumsi bahwa kita itu menentukan tujuannya untuk ayam kampung tipe petelur. Yang pertama adalah ayam mudah beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa? Karena kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan ini akan sangat berpengaruh pada kesehatan ayam. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk ayam kampung tipe petelur, ayam kampung tipe pedaging pun harus masuk di kriteria ini. Ayamnya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kalau ayamnya sehat, nanti tentunya ayam cepat besar. Kalau ayam petelur juga produksi telurnya pun akan lancar. Berbeda jika ayam yang kita pelihara itu sulit beradaptasi dengan lingkungan, maka bisa menyebabkan ayam itu mudah stres. Kalau ayamnya stres, kami yakin semua sudah tahu. Ini bisa menyebabkan imun ayam turun. Nah, imun turun akan menyebabkan ayam mudah terserang penyakit. Tentu kita tidak mau dong pelihara ayam yang gampang sakit-sakitan. Jadi bukannya ternak ayam untuk mendapatkan telur, tetapi malah kita dipaksa praktek main dokter-dokteran dengan ayam. Kan membagongkan. Ayam yang mudah beradaptasi salah satunya adalah ayam KUB. Karena jelas ayam KUB ini memang pada dasarnya adalah ayam lokal yang diseleksi. Jadi sudah jelas, ayam lokal pasti akan tahan dengan suhu, cuaca, dan lingkungan di sekitar kita. Kemudian kriteria ayam kampung petelur yang kedua adalah tingkat produksi telurnya harus tinggi.
dan masa produksinya harus panjang atau masa afkirnya itu lama. Dalam merawat ayam kita membutuhkan persiapan dan juga biaya, mulai dari mempersiapkan kandang, mempersiapkan pakan, tenaga, dan sebagainya. Jadi sayang sekali kalau ayam yang kita pelihara hanya menghasilkan telur yang sedikit. Terus baru dipelihara sebentar sudah masuk masa afkir, produksi telurnya menurun drastis. Perawatan sudah kita lakukan tetapi hasil produksi telurnya tetap kecil. Semuanya karena faktor genetik atau jenis ayam itu memang tidak bisa bertelur banyak. Mau diupayakan dengan jalan apapun ya hasilnya tetap kurang memuaskan. Misalnya saja ayam kampung asli, paling itu hanya mampu bertelur kisaran 80 butir per tahunnya. Satu periode bertelur dari ayam kampung asli itu paling kisaran 10-15 butir. Setelah itu dia akan cuti beberapa minggu, tidak bertelur lagi karena dia harus mengerami telur, lalu masih dilanjutkan dengan merawat anak-anaknya 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau sudah begini mau dirawat, diberi pakan seperti apapun ya produksi telurnya tidak akan meningkat. Berbeda dengan jenis-jenis ayam modern yang sudah beredar saat ini, rata-rata sudah dihilangkan sifat mengeramnya. Jadi mereka itu kerjaannya ya hanya fokus bertelur. Otomatis telurnya lebih banyak, bisa mencapai 200 hingga 300 butir per tahunnya. Misalnya saja seperti ayam Elba, ayam Larmot, ayam AKY, dan sebagainya. Oke, sekarang masuk pada kriteria yang ketiga. Ayam tidak memiliki sifat mengeram. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Jadi salah satu ciri-ciri ayam yang produksi telurnya tinggi, pasti dia tidak mengeram. Ketika diambil telurnya, dia cuek. Berbeda dengan ayam kampung asli. Kalau telurnya diambil, dia akan marah, dia akan ngambek, stres, lalu berhenti bertelur beberapa hari. Jadi jika tujuan ternak kita adalah mengambil telurnya, maka jenis ayam yang memiliki sifat mengeram ini akan sangat merugikan. Sudah dikasih pakan setiap hari dengan pakan yang terbaik, tetapi telurnya zonk. Itulah perlunya kita memilih jenis ayam yang tidak memiliki sifat mengeram. Karena ayam yang memiliki sifat mengeram cenderung mudah stres saat telurnya diambil. Sekarang masuk ke kriteria yang keempat, yaitu konsumsi pakan harus yang irit. Ayam petelur itu rata-rata butuh pakan 100 gram per ekor per harinya. Bahkan ada yang sampai 120 gram per ekor per harinya. Semakin banyak pakan yang dibutuhkan oleh ayam, maka semakin banyak biaya yang kita keluarkan. Artinya biaya produksi telur itu semakin mahal. Apalagi harga pakan pabrikan sekarang ini terus naik. Pasti peternak pada pusing kalau pakan ayamnya boros. Sebaiknya kita memilih jenis ayam kampung petelur yang kebutuhan pakannya sedikit, yang kebutuhan pakannya irit. Misalnya saja ayam Elba, kebutuhan pakannya itu hanya kisaran 70 gram per ekor per harinya. Terus ada ayam AKY, kebutuhan pakannya itu kisaran 85 gram per ekor per hari. Kemudian ada ayam KUB, kebutuhan pakannya kurang lebih 90 gram. Dan masih banyak lagi jenis ayam lainnya yang kebutuhan pakannya itu masih di bawah 100 gram. Jadi ini sangat menguntungkan teman-teman. Pakannya sangat irit dan ayam-ayam kita tetap bertelur dengan lancar. Baik teman-teman, itu tadi adalah beberapa kriteria ayam kampung petelur yang menurut kami sangat bagus. Tapi tentunya setiap orang akan memiliki kriterianya masing-masing. Dan bisa jadi setiap orang memiliki kriteria yang akan berbeda-beda. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, itu hal biasa, tidak perlu kita perdebatkan. Setiap jenis ayam pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kenali karakternya sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Bagi pemula yang masih bingung atau belum bisa memutuskan jenis ayam apa yang akan diternak di rumahnya, kami sarankan yang penting mulai dulu. Karena dengan memulai artinya kita sudah satu langkah lebih maju daripada orang yang tidak mulai-mulai. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ternak ayam kampung rumahan, silahkan tonton terus video-video terbaru dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.